Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah metode numerik bersama saya Fitria Zana Kumala. Ini adalah bagian pertama dari pertemuan ke-6 di mana kita akan mempelajari materi tentang solusi persamaan nonlinier, di mana yang akan kita bahas adalah tentang metode regula falsi. Jika kita ingat, metode tertutup yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu metode biseksi atau metode bagi dua dan metode regula falsi. Untuk metode biseksi atau metode bagi dua ini sudah kita bahas minggu lalu, dan hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu tentang metode regula falsi. Kita perhatikan di sini terdapat sebuah kurva Y sama dengan Fx, di mana ada titik potong A ya yang dipetakan oleh fungsi F ini ke FA, dan ada B di sini dipetakan oleh fungsi F ini ke FB. Sehingga di sini muncul titik, yaitu titik A dan titik B, di mana koordinat dari titik A ini adalah A, FA, sementara di sini titik B koordinatnya adalah B, FB. Pertama, meskipun metode bagi dua itu selalu berhasil menemukan akar, tapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan jika nilai FA dan FB-nya ini turut diperhitungkan. Jika FA lebih dekat ke 0 daripada FB, maka akar akan lebih dekat ke X sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi atau disebut juga sebagai metode posisi palsu. Dengan menggunakan metode regula falsi, maka kita akan membuat garis lurus yang menghubungkan antara titik A, FA dan titik B, FB. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X ini merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus seolah-olah berlaku menggantikan kurva Fx tersebut dan memberikan posisi palsu dari akar. Titik C ini merupakan taksiran dari akar yang diperbaiki. Kita perhatikan bahwa gradien dari garis AB ini sama dengan gradien dari garis BC. Kita tahu untuk mencari gradien suatu ruas garis, maka di sini kita bagi selisih ordinat dengan selisih absisnya ya. Jadi di sini titik B yang koordinatnya adalah B, FB, dan di sini titik A yang koordinatnya adalah A, FA. Sementara titik C di sini koordinatnya adalah C, 0. Maka di sini untuk mencari gradien garis AB kita kurangkan di sini ordinatnya ya. FB dikurangi dengan FA lalu dibagi dengan selisih absisnya ya, yaitu di sini B dikurangi A. Selanjutnya di sini kita dapat mencari gradien dari garis BC dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu di sini ordinat dari titik B ini kita kurangi dengan ordinat titik C, berarti di sini FB dikurangi 0 lalu dibagi dengan B dikurangi C. Lalu selanjutnya di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini FB dikurangi 0 hasilnya adalah FB. Setelah kita dapatkan bentuk yang paling sederhana, lalu kita kalikan silang ya. Di sini atas dikali bawah sama dengan atas dikali bawah. FB dikali B dikurangi A ini sama dengan FB dikurangi FA dikali dengan B dikurangi C. Kita lihat di sini, tinggal kita kalikan saja. FB dikali B hasilnya adalah FB kali B, lalu FB dikali negatif C, yaitu negatif FB kali C. Lalu di sini negatif FA kali B hasilnya adalah negatif FA kali B. Lalu negatif FA dikali negatif C hasilnya adalah positif FA dikali C. Kita lihat di sini FB dikali B ini tetap. Lalu di sini kita tukar posisinya ya. Negatif FA kali B ini pindah ke depan. Lalu di sini yang
negatif FB dikali C ini pindah ke belakang ya, dan C-nya ini kita keluarkan, sehingga di sini bisa kita tulis negatif FB dikurangi FA dikali C. Selanjutnya negatif FB dikurangi FA dikali C ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga bisa kita tulis tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif, FB dikurangi FA dikali C. Lalu di sini yang tadinya di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan ya, ini positif pindah ke kanan jadi negatif. Kita tulis negatif FB dikali B dikurangi A ditambah FB dikali B dikurangi FA dikali B. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan C-nya adalah sama dengan yang ada di ruas kanan dibagi FB dikurangi FA. Sehingga jika kita sederhanakan di sini C-nya adalah sama dengan negatif FB dikali B dikurangi A dibagi dengan FB dikurangi FA lalu ditambah dengan B ya, karena di sini FB dikurangi FA-nya bisa kita coret ya, sehingga sisanya adalah B. Kemudian di sini C ini bisa kita tuliskan sebagai B dikurangi FB kali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan dalam iterasi untuk mencari nilai C. Jika pada metode bagi 2, C ini kita dapatkan dengan menjumlah antara A dan B lalu dibagi 2. Tapi di sini pada metode regula falsi kita gunakan rumus C ini ya, yaitu B dikurangi FB dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Bedanya hanya pada rumus untuk menentukan nilai C ini. Di sini terdapat contoh yang saya sudah kerjakan dengan menggunakan Excel ya, agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi di sini soalnya adalah temukan akar fx sama dengan e pangkat x dikurangi 5x kuadrat dalam selang 0,1 di mana epsilonnya adalah 0,00001 ya. Di sini kita akan lakukan iterasi dengan menggunakan metode regula falsi. Kita lihat di sini pada iterasi ke-0 karena selang yang akan kita gunakan adalah selang tertutup 0,1, berarti di sini nilai A-nya adalah 0 dan nilai B-nya adalah 1. Selanjutnya untuk menentukan nilai C, kita akan gunakan rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu C sama dengan B dikurangi FB dikalikan dengan B dikurangi A lalu dibagi dengan FB yang dikurangi dengan FA. Tinggal kita substitusikan saja ya, nilai B-nya adalah 1, lalu nilai FB-nya ini kita cari terlebih dahulu ya. Jadi FB adalah nilai fungsi saat B-nya adalah 1. Berarti kita hitung dulu nih FB, yaitu F1 itu sama dengan E pangkat 1 dikurangi dengan 5 kali 1 kuadrat ya, menggunakan rumus fx ini. Didapatkan di sini FB-nya adalah negatif 2,281718. Begitu juga dengan nilai FA, ini juga kita cari dengan mensubstitusikan nilai A, yaitu A-nya adalah 0 ya, ke rumus fx ini ya. Setelah kita tahu ya nilai FA dan FB, lalu di sini tinggal kita substitusi saja. B-nya adalah 1, lalu dikurangi dengan FB. FB-nya adalah negatif 2,281718. Sini kita tulis negatif 2,281718 ya. Lalu dikali dengan B dikurangi A, yaitu 1 dikurangi 0 dibagi dengan FB dikurangi FA, berarti negatif 2,281718 dikurangi dengan FA-nya adalah 1. Ini menggunakan Excel sangat membantu dalam perhitungan ya. Di sini kita dapatkan nilai C-nya adalah 0,304718. Setelah kita dapatkan nilai C, lalu kita akan cari nilai fungsi di titik C, yaitu 0,891976. Ini kita peroleh ya dengan mensubstitusikan nilai C ini ke persamaan yang diketahui.
Setelah kita dapatkan nilai FA dan FC, maka selanjutnya akan kita kalikan ya. Di sini FA dikali FC itu hasilnya seperti apa ya? Apakah positif atau negatif? Kita ingat kalau hasil FA dikali FC ini kurang dari 0 atau negatif ya, maka di sini selang baru yang digunakan itu bukan lagi A, B, akan tetapi selang yang digunakan adalah A, C. Begitu juga sebaliknya ya, jika di sini FA dikali FC ini lebih dari 0 ya, maka di sini selang baru yang digunakan adalah C, B. Kita perhatikan di sini FA-nya adalah 1 dan FC-nya adalah 0,891976. Ini jika kita kalikan FA kali FC, ini hasilnya adalah positif ya, karena positif dikali positif itu hasilnya adalah positif. Karena FA dikali FC ini positif, maka otomatis selang baru yang digunakan itu tidak lagi A, B, akan tetapi di sini C, B. Selanjutnya lebar selang baru juga dapat kita hitung di sini karena selang barunya adalah C, B, maka lebar selang baru adalah B dikurangi C, yaitu 1 dikurangi 0,304718. Hasilnya adalah 0,695282. Selanjutnya, karena kita sudah tahu bahwa selang baru adalah C, B, maka yang kita tulis di kolom A ini adalah titik C ya. Titik C-nya adalah 0,304718. Sementara di sini yang kita tulis di kolom B ini adalah tetap B ya, yaitu 1. Masih sama dengan yang sudah kita bahas, tinggal kita cari di sini untuk menentukan nilai C-nya itu kita gunakan rumus C sama dengan B dikurangi FB dikali B dikurangi A lalu dibagi dengan FB dikurangi FA. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai C pada saat iterasi pertama ini. Tinggal kita substitusi saja ya, B-nya adalah 1, kemudian dikurangi dengan FB. FB-nya kita cari dulu ya. Gampang, tinggal substitusi ke persamaan ini aja ya, nilai B-nya. Kita dapatkan FB, lalu dikalikan dengan B dikurangi A, berarti 1 dikurangi 0,304718 lalu dibagi dengan FB dikurangi FA. Tinggal dihitung saja, akhirnya ketemu nilai C. Dan setelah nilai C ini kita dapatkan, maka kita dapat hitung nilai fungsi di titik C. Tinggal kita substitusi saja ke persamaan ya. Kita dapatkan di sini FC-nya adalah 0,398287. Nah, setelah kita dapatkan di sini FC-nya, maka akan kita cek nih seperti tadi sama ya. FA dikali FC-nya itu positif atau negatif. Kita lihat di sini FA-nya positif, FC-nya juga positif, maka positif kali positif hasilnya adalah positif ya. Karena FA dikali FC ini positif, maka selang baru yang kita gunakan adalah C, B. Dan dapat kita tentukan lebar selang barunya yaitu B dikurangi C, yaitu 1 dikurangi 0,500129. Hasilnya adalah 0,4999871. Nah, kita perhatikan di sini, kita terus lakukan iterasi sampai akhirnya nanti lebar selang barunya itu kurang dari epsilon. Kita perhatikan pada saat iterasi ke-0 ini lebar selang barunya adalah 0,695282. Ini masih sangat jauh dari nilai epsilon yaitu 0,00001. Maka kita harus lakukan iterasi selanjutnya yaitu iterasi ke-1, ke-2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini sampai iterasi ke-14 juga masih terlihat bahwa lebar selang barunya ini masih lebih besar daripada epsilon ya, otomatis harus kita lanjutkan iterasinya. Di sini kita lihat langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi pertama kita lihat selang baru pada iterasi sebelumnya, lalu kita masukkan di sini batas bawah dan batas atasnya tergantung dari selang baru ya.
Misalkan di sini pada iterasi ke-14 ya, selang barunya adalah C, B, maka yang kita tulis di kolom A ini adalah titik C pada saat iterasi yang sebelumnya, yaitu 0,605267, dan yang ditulis di kolom B ini adalah nilai B-nya ya, yaitu 1. Kemudian untuk mencari nilai FA dan FB tinggal kita substitusi saja ya nilai A dan B-nya ke persamaan, sehingga kita bisa dapatkan FA dan FB-nya. Kemudian kita gunakan untuk mencari C ya. Tadi rumus C adalah B dikurangi FB dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA ya. Setelah ketemu C, maka nanti bisa dicari FC-nya dengan mensubstitusikan nilai C-nya ke persamaan. Nah, setelah kita ketahui semua, lalu kita cek FA kali FB-nya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti nanti selang barunya adalah C, B, sementara kalau negatif selang barunya adalah A, C. Nah, di sini terlihat karena ini positif maka C, B dan seterusnya ya. Ini iterasi terus berjalan karena lebar selang barunya ini belum lebih kecil daripada epsilon. Nah, kita lihat di sini sampai iterasi ke-21 itu masih menghasilkan lebar selang yang baru yang masih lebih besar daripada epsilon. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama adalah terjadi looping ya. Jadi prosesnya terus berulang, dan untuk mengatasi hal tersebut maka kondisi berhenti pada algoritma regula falsi itu harus kita tambah dengan memeriksa apakah nilai FC-nya ini sudah sangat kecil ya, sehingga mendekati 0. Jadi ketika kita melakukan iterasi, nantinya itu kita dapatkan looping ya, dan di sini lebar selang barunya itu terus lebih besar dari epsilon, maka di sini harus kita tambah ya dengan memeriksa apakah nilai FC, ini FC ya, kolom FC ini sudah lebih kecil atau belum dari nilai epsilon 2 yang kita tentukan. Nah, tadi nilai epsilon pertamanya kan 0,00001 ya. Ini sudah diketahui di soal. Nah, di sini untuk nilai epsilon 2 ini kita tentukan ya berapakah nilai epsilon 2-nya, yaitu 0,000001. Di sini nolnya ada 5. Nah, di sini kita cek untuk harga mutlak dari FC-nya apakah sudah kurang dari epsilon yang kedua ini atau belum. Nah, kita lihat ketika kita gunakan epsilon 2 yaitu 0,000001, ini harga mutlak dari FC-nya itu sudah kurang dari epsilon 2 dan ternyata akan berhenti pada iterasi ke-12 ya. Jadi di sini kita lihat ketika iterasi ke-12 maka nilai harga mutlak dari FC-nya itu sudah kurang dari 0,000001 ya. Untuk iterasi ke-11 ini masih sama ya, yaitu 0,000001, masih sama dengan epsilon 2, maka otomatis ini masih belum kurang dari epsilon, sehingga pada saat iterasi ke-12 tersebut di sini kita dapatkan akar hampiran yaitu nilai C-nya ya, yaitu 0,605267. Jadi seperti itu pembahasan kita tentang metode regula falsi untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Setelah ini akan kita lanjutkan pembahasannya masih di pertemuan ke-6 dengan metode yang lain, yaitu salah satu jenis metode terbuka, yaitu metode iterasi titik tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.